Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Devi. Di pelajaran IPS ini, anak-anak akan dapat penambahan materi baru selain di buku tema yang anak-anak sudah punya. Nah, di pembelajaran ini, Ibu Devi sudah merangkumnya di beberapa slide. Anak-anak bisa lihat dan tonton video pembelajaran ini ya di rumah. Nah, juga anak-anak bisa belajar untuk lebih mengetahui materi yang sudah diajarkan Bu Devi. Jadi, nanti setelah anak-anak lihat materi ini, anak-anak bisa menjawab soal worksheet yang Bu Devi berikan. Oke, anak-anak tetap stay tune terus ya di slide berikutnya. Anak-anak bisa lihat peta konsep yang telah ada di slide kedua ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang dokumen dan benda berharga. Nah, di dalamnya itu ada foto, surat-surat penting, koleksi benda. Nah, di surat-surat penting ini ada juga beberapa poin. Yang pertama itu ada akta kelahiran. Kemudian KTP, kartu tanda penduduk. Yang ketiga adalah SIM, surat izin mengemudi. Yang keempat ada ijazah. Yang kelima kartu keluarga, dan lain-lain. Kemudian ada juga koleksi benda. Yang pertama contohnya adalah piala. Yang kedua adalah perangko lama. Kemudian yang ketiga ada uang kuno, yang keempat buku, dan lain-lain. Nah, semuanya itu adalah benda berharga yang harus dirawat dan dipelihara. Berikut adalah peta konsepnya. Nah, kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Tetap tonton terus ya. Setiap orang punya benda berharga. Bisa berupa dokumen, bisa juga berupa benda-benda. Dokumen harus dijaga dan dirawat. Benda berharga juga harus dipelihara. Jika dirawat, dokumen dan benda berharga tidak mudah rusak. Yang pertama adalah poinnya pentingnya memelihara dokumen dan koleksi benda berharga. Nah, di sini Bu Devi punya cerita. Suatu hari, Fadilah melihat ibu menyusun dokumen penting dalam map plastik. Ada akte kelahiran, kartu keluarga, surat tanah, ijazah, dan surat dari eyang. Di amplop surat itu masih tertempel perangkonya. Ibu juga menyusun foto-foto dalam album. Di ruang tamu Fadilah, melihat ayah membersihkan dan membereskan piala di lemari. Ayah membersihkan piala itu. Setelah bersih, piala itu terlihat indah. Kata ayah dan ibu, dokumen dan benda berharga harus dirawat dengan baik, supaya tidak mudah rusak dan dapat digunakan kembali. Sekarang anak-anak boleh tanya ke mamahnya atau papahnya di rumah. Apakah anak-anak mempunyai akte kelahiran? Coba anak-anak bisa bertanya dengan mama atau papahnya di rumah. Nah, akte kelahiran itu merupakan kartu tanda pengenal lahir anak-anak. Jadi di dalamnya itu terdapat nama anak-anak, kemudian tanggal lahirnya kapan, kemudian orang tuanya siapa. Nah, anak-anak bisa lihat di akte kelahiran. Semua orang harus memiliki akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini tidak boleh hilang, harus dijaga dan dipelihara di rumah supaya tidak rusak atau hilang. Biasanya akte kelahiran itu dilaminating supaya tidak rusak atau kotor. Bisa juga dimasukkan dalam map yang bersih. Kemudian disimpan dengan baik di lemari atau di dalam berkas khusus di rumah anak-anak. Berikut adalah
Contoh gambar dokumen berharga di keluarga. Yang pertama ada akte kelahiran yang tadi sudah Bu Devi jelaskan. Di situ tertera nama anak-anak, siapa ayahnya, kemudian tanggal lahirnya kapan. Nah, di situ terlihat jelas bukti anak-anak lahir. Dan yang kedua ada kartu keluarga. Di situ dijelaskan mengenai nama keanggotaan keluarga anak-anak. Yang pertama dari ayahnya siapa, kemudian ibunya siapa, kemudian anak-anak punya kakak atau adik tidak. Nah, di situ disebutkan, kemudian disebutkan juga tanggal lahirnya kapan, urutan anaknya keberapa. Di situ terlihat ada urutannya, mulai dari yang tertua, kepala keluarga, orang tua, kakak, kemudian adik. Yang ketiga ada kartu tanda penduduk atau disingkat dengan KTP. Biasanya mama, papa, atau kakak yang sudah berusia di atas 17 tahun memiliki kartu tanda penduduk sebagai kartu tanda pengenal di sini. Oh, anak-anak sudah beranjak 17 tahun ke atas biasanya sudah memiliki KTP. Tapi sekarang ada juga kartu tanda pengenal anak, disebut juga KIA. Di situ anak-anak bisa terlihat namanya panjangnya siapa, kemudian lahirnya kapan, alamatnya di mana. Nah, anak-anak bisa lihat yang sudah punya KIA ada di situ tertera. Kemudian ada lagi yang terakhir surat izin mengemudi atau disingkat SIM. Nah, SIM ini biasanya surat untuk mengendarai kendaraan. Jadi biasanya SIM ini dibawa ketika mama atau papahnya berkendara atau orang yang di atas 17 tahun membawa kendaraan, contohnya membawa motor atau mobil. Nah, harus disertakan dengan surat izin mengemudi. Di slide tadi sebelumnya merupakan sebagian contoh dari dokumen seperti kartu keluarga, KTP, dan juga SIM. Biasanya dilaminating supaya tidak rusak. Laminating itu apa sih? Nah, laminating itu adalah pengepresan dokumen. Jadi dokumennya dilapisi plastik khusus dan kemudian dipanaskan dengan mesin sampai merekat. Biasanya di tukang fotokopian ada ya, bisa terima jasa tersebut. Dan juga KTP SIM. KTP dan SIM adalah identitas diri yang harus selalu dibawa. Koleksi benda berharga dirawat dengan cara dibersihkan dari debu dan kotoran. Tempat untuk menyimpannya pun jangan sembarangan, supaya tidak kusam dan tidak mudah rusak. Contoh benda koleksi adalah piala, medali, uang kuno, buku, perangko lama, lukisan, dan masih banyak lagi. Jika terawat dengan baik, harganya jadi mahal. Jika tidak terawat, kelihatan jelek dan tidak laku. Nah, biasanya dokumen yang suka dibawa adalah KTP dan juga SIM. Itu adalah dokumen penting yang harus dibawa setiap saat. Di bagian B ini kita akan membahas cara memelihara dokumen dan koleksi benda berharga. Nah, di sini ada sebuah cerita. Suatu hari, Mahdi mengajak Muti menyusun perangko dalam album. Muti adalah adik Mahdi. Mahdi sangat sayang kepada Muti. Menyusun perangko itu termasuk perawatan, kata Mahdi kepada Muti. Perangko tidak akan hilang dan sobek apabila disusun rapi. Dilihatnya pun akan indah, kata Mahdi lagi. Oh, begitu ya, Kak, kata Muti. Iya, setiap dokumen dan benda koleksi harus selalu dirawat, jawab Mahdi. Bagaimana cara merawatnya ya, Kak? Tanya Muti kebingungan.
Caranya sangat mudah kok, jawab Mahdi. Beginilah caranya. Yang pertama, bersihkan dokumen dan benda koleksi dari kotoran, terutama debu. Yang kedua, simpan dokumen dan benda koleksi di tempat yang kering. Jangan lupa bersihkan dulu tempat itu. Yang ketiga, diberi kapur baru supaya tidak ada binatang pengganggu. Yang keempat, disimpan dengan rapi dan menarik. Yang kelima, dokumen yang ada di map plastik sekali-kali harus dikeluarkan dulu atau ditukar tempatnya supaya tidak melekat. Ternyata merawat dokumen dan koleksi benda itu mudah ya kak, kata Muti. Iya, asalkan kita ada kemauan saja, kata Mahdi. Nah, berikut adalah ceritanya tentang cara memelihara dokumen dan koleksi benda berharga di dalam cerita Mahdi dan Muti. Jadi, di dalam pembahasan ini, rangkumannya adalah yang pertama, dokumen dan koleksi benda harus selalu dirawat dan dipelihara dengan baik. Contoh dokumen penting tadi adalah foto, akte kelahiran, ijazah, kartu keluarga, surat tanah, KTP, SIM, dan lain-lain. KTP dan SIM biasanya dilaminating supaya awet. Nah, memelihara dokumen, benda koleksi harus diperhatikan tempatnya dan kebersihannya. Merawat dokumen pun dan benda koleksi dibutuhkan kemauan yang kuat. Sesungguhnya mudah sekali, tidak sulit untuk merawatnya. Hanya saja dibutuhkan kemauan yang kuat supaya semuanya terjaga dan terpelihara dengan baik. Nah, berikut adalah inti dari merawat dokumen atau benda berharga di rumah. Anak-anak bisa mencobanya di rumah dengan cara merapikan dulu dari hal-hal yang kecil. Contohnya adalah menyimpan bukunya dengan tempat yang baik, dengan pada tempatnya, kemudian membantu mama untuk merapikan rumah, kemudian merawat foto-foto yang sudah ada di rumah. Nah, dari hal-hal yang kecil itu, anak-anak nantinya akan bisa merawat dan menjaga dokumen yang anak-anak miliki dari kecil, supaya arsipnya anak-anak tersusun dengan baik dan rapi, sehingga jika dibutuhkan tidak bingung menaruhnya di mana atau tidak rusak. Seperti itu anak-anak. Demikian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa worksheetnya dikerjakan ya anak-anak. Boleh ditunggu laporannya. See you, bye-bye. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya anak-anak. Tetap semangat belajar dan jangan lupa kerjakan worksheetnya yang sudah verifikasi. Oke, sampai jumpa. Dadah.